Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Senang sekali berjumpa kalian hari ini dalam kegiatan pramuka kita. Nah, insya Allah pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi berkenaan dengan seragam pramuka dan tanda penghargaan yang ada pada seragam pramuka. Bersama saya, Kak Toto. Insya Allah pada pertemuan kali ini, sebelum kita mulai, mari kita tambah keberkahannya dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung dengan doa belajar. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. InsyaAllah semoga dengan melantunkan doa tadi Allah tambahkan keberkahan dalam pertemuan kita hari ini dan Allah jadikan materi yang kita sampaikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan penuh berkeberkahan. InsyaAllah langsung saja kita mulai. Hari ini kita akan membahas tentang macam-macam tanda penghargaan yang ada pada pakaian pramuka. Namun sebelum itu kita mulai dulu, kita kenalan dulu dengan seragam pramuka ya. Seragam pramuka yang sering kalian pakai. Silakan. Nah, tanda pramuka, kita jelasin dulu tanda pramuka itu apa ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi intinya, kita pahamin dulu tanda pramuka itu apa saja. Tanda pramuka adalah tanda penghargaan atau tanda yang diberikan kepada seseorang di dalam dan di luar gerakan pramuka. Jadi tidak harus orang yang berkecimpung dalam dunia pramuka ya. Bisa saja orang yang berada di luar dunia pramukaan untuk menerima penghargaan tersebut. Nah, contohnya adalah orang-orang yang memiliki perilaku luhur, kesetiaan dan keaktifan terhadap kegiatan pramuka itu. Yang kedua adalah jasanya atau karyanya atau bahkan dharma baktinya yang sudah ia sampaikan atau yang sudah ia lakukan untuk kemajuan pramuka di tempatnya atau di daerahnya. Berikutnya adalah orang tersebut memiliki keberanian yang luar biasa. Jadi seseorang yang tidak berkecimpung dalam dunia pramuka namun dia memiliki keberanian yang sangat luar biasa bisa saja menerima penghargaan pramuka. Yang dianggap tentunya keberanian tadi berkenaan tentang hal yang berguna bagi kepentingan dan perkembangan pramukaan tentunya, bukan keberanian secara umum ya. Oke, insya Allah kita akan sambung. Nah, ini adalah seragam pramuka ya anak-anak semua ya. Seragam pramuka yang tentu saja sudah sering kalian lihat, sudah kalian pakai, namun tentunya ada lambang-lambang yang mungkin tidak kita pakai atau belum kita pakai karena kita belum mendapatkan tanda kecakapan tersebut atau tanda penghargaan tersebut. Sekarang kita pelajari dulu secara umum. Nah, ini adalah pakaian seragam pramuka ikhwan. Seragam pramuka ikhwan, yang mana seragam pramuka ikhwan ini berbeda dengan seragam pramuka akhwat, nantinya kita akan bahas ya. Yang pertama kita akan lihat di sini ada penggunaan peci nasional ya, seperti yang kita gunakan di sekolah ya, peci. Kemudian ada tanda pelantikan putra di sini nanti. Berikutnya ada tanda pandu putra di sini. Lalu ada di sini tanda pandu putra, ini tandanya seperti ini ya. Lalu ada kuarti daerah, lalu lambang badge daerah, karena kita berada di Kuburaya maka nanti badge daerah kita akan sesuai dengan badge daerah Kuburaya. Berikutnya ada papan nama, 2 saku di dada kanan dan kiri, ini adalah standar pakaian pramuka ya. Berikutnya celana panjang warna coklat tua ya. Lalu ada tanda pelantikan putra seperti ini, tadi sudah kita bahas sedikit. Nah, ini adalah tanda yang sering kita lihat di pakaian pramuka. Walaupun kita belum mendapatkan tanda kecakapan atau tanda penghargaan, maka kita sudah menggunakan ini sebagai 2 tanda wajib untuk putra dan untuk tanda pelantikan putranya. Berikutnya ada baju lengan panjang atau lengan pendek. Jadi bajunya bisa lengan panjang, bisa lengan pendek. Berwarna coklat muda, berlidah bahu seperti ini dan berkerah. Ya, lalu digunakan ikat pinggang. Kemudian sepatu tertutup warna hitam. Nah, inilah pakaian umum atau seragam umum yang kita gunakan ketika kita mengikuti agenda atau kegiatan pramuka. Nah, berikutnya ini adalah seragam pramuka akhwat yang tentunya tadi sudah disampaikan berbeda dengan ikhwan. Dalam beberapa sekolah di sini digunakan rok panjang ya atau celana panjang. Ini yang membedakan antara ikhwan dan akhwat selain itu. Ya, kita lihat dari awal sama kita masih punya tanda pandu dunia putri yang mananya lambangnya adalah lingkaran. Kalau tadi ikhwan itu persegi, maka kita punya lingkaran untuk ikhwan, untuk akhwat. Kemudian tanda pelantikan putri, kerudung tentunya untuk menutup aurat ya. Kemudian peci coklat tua yang mana peci ini sedikit berbeda dengan peci ikhwan ya. Pecinya berbeda bentuknya dan warnanya juga coklat tua. Sama ada kuartir daerah dan ada badge daerah. Kemudian papan nama, rok panjang atau celana panjang warna coklat tua. Nah, di sini di sekolah kita menggunakan rok panjang ya, rok panjang warna coklat.
Kemudian ada sepatu tertutup warna hitam tinggi hak 5 cm. Dan ini tinggi hak ini untuk kakak-kakak pembinanya biasanya atau untuk kakak-kakaknya yang sudah berada di SMA atau di perkuliahan. Untuk di SD kita tidak menggunakan sepatu jenis ini ya. Karena anak SD nggak pakai sepatu berhak ya. Berikutnya di sini ada ya sudah cukup ya sepertinya itu tadi adalah panduan seragam pramuka secara umum untuk ikhwan dan akhwat. Nah, sekarang kita masuk kepada poin penting kita berkenaan tentang tanda penghargaan. Nah, tanda penghargaan ini adalah beberapa contoh tanda penghargaan. Kok sebagian asing sekali ya? Bahkan mungkin kita belum pernah melihatnya. Ini beberapa contoh tanda penghargaan pada pramuka. Di sini Bapak bacakan ya. Ada pimpinan Saka Wana Bakti tingkat nasional. Jadi untuk tingkat-tingkatnya ada warna-warna dan simbol-simbol berbeda. Ya, di sini untuk nasional, untuk ke daerah, tingkat daerah ya, tingkat nasional, tingkat daerah, tingkat cabang, dan tingkat paling bawah tingkat ranting. Nah, di sini juga sama, pimpinan Saka Taruna Bumi tingkat nasional, daerah, cabang, dan ranting. Nah, jadi masing-masing lambang memiliki tanda penghargaannya masing-masing, tanda kecakapannya masing-masing, dan memiliki level atau tingkatan yang berbeda-beda pula. Jadi kita bisa membedakan dari bentuk, dari warna, ya. Oke, itu dia. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah contoh tanda penghargaan kegiatan. Ini satu dari sekian banyak tanda penghargaan yang biasanya diperoleh oleh siswa ya atau pembina. Di sini ada kalau siaga seperti ini. Nah, ini ada kegiatan Jamnas, Jambore Nasional 11, ada PW Nasional 90 ya, ada Rainas 87. Ini contoh 87, 11, 90 ini biasanya tanda untuk menunjukkan tahun atau keberapa kegiatan ini dilaksanakan. Oke. Berikutnya ini adalah beberapa contoh ya. Berikutnya lanjut lagi saja. Nah, ini adalah penempatan bintang tahunan. Ini contoh bintang tahunan yang biasanya digunakan ya, bintang tahunan yang digunakan atau diberikan kepada anggota muda Gerakan Pramuka sebagai bentuk penghargaan atau kesetiaannya kepada organisasi dan keaktifannya sebagai anggota Gerakan Pramuka selama 1 tahun atau kelipatannya. Jadi ini setahunkah, 2 tahunkah, atau 3 tahunnya tergantung dari berapa tahun dia mengabdikan dirinya. Dan warna hijau, merah, kuning ini sudah ditentukan untuk siaga, penggalang, dan penegak ya, insya Allah. Oke, berikutnya saja. Nah, terakhir ini berkenaan tentang penempatan lencana. Nah, biasanya penempatan lencana seperti ini tidak didapatkan oleh anggota pramuka biasa. Biasanya didapatkan oleh kakak-kakak pembina kita yang sudah melakukan kegiatan atau mendedikasikan dirinya kepada kegiatan pramuka sudah cukup lama dan memiliki prestasi yang khusus. Di sini disebutkan tanda penghargaan pramuka yang menggunakan pita gantung. Contohnya ya, Lencana Pancaswara, Satya Wira Pratama, Karya Bakti, Wiratama, dan Dharma Bakti. Ini contohnya. Dalam penggunaan ini dibagi menjadi 2 untuk seragam upacara dan seragam harian. Dimana ketika digunakan dalam seragam upacara, maka lencana pita gantung ini dikenakan di atas saku kiri baju seragam pramuka putra, dan untuk putrinya menyesuaikan. Sama berarti. Berikutnya, apabila lencana yang dikenakan lebih dari 1, dikenakan berjajar dari kanan ke kiri sesuai dengan tingkatan maksimum 6 lencana. Apabila lebih dari 6 lencana, maka disusun jajaran baru di atasnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di atasnya nanti ada lagi. Nah, itu contohnya ya. Nah, untuk seragam harian, maka menggunakan tanda harian lencana yang dikenakan pada saku kiri baju seragam pramuka, sama seperti tadi. Dan di sini, ya, sepertinya kurang lebih sama ya dengan seragam upacaranya. Oke, anak-anak sekalian, sedikit ya, karena waktu kita terbatas berkenaan dengan tanda penghargaan pada pakaian pramuka. Semoga bisa dipahami dan semoga menjadi info yang bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan dalam pertemuan berikutnya untuk membahas lebih detail dan lebih rinci berkenaan dengan tanda penghargaan lain yang ada dalam kepramukaan. Oke, terima kasih yang sudah menyimak. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.